Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat bergabung, selamat datang di acara webinar kita pada hari ini dengan berjudul pengenalan template Rapid versi 6 untuk profesional arsitek. Nah, di mana acara webinar kali ini hampir sama persis dengan webinar template sebelumnya ya. Nah, yang membedakan template kali ini adalah yang sebelumnya template di versi 5 akan yang sudah diupdate ke template versi 6. Nah, terima kasih kepada peserta yang sudah hadir mengikuti acara webinar kali ini. Di sini juga sudah hadir ya beberapa arsitek dari kami Space. Terima kasih untuk arsitek dari kami Space yang sudah bergabung pada webinar kita. Kemudian terima kasih alumni-alumni dari Lembaga Pelatihan Kerja MAT yang sudah mengikuti dan antusias mengikuti pelatihan kita di LPK MAT. Dan yang paling saya banggakan, banyak beberapa calon peserta dari LPK MAT yang juga mengikuti webinar kita hari ini. Nah, untuk pengenalan template ini, Pak Tony akan membahas langsung bagaimana template ini bisa digunakan untuk memotong tahapan desain. Apa perbedaannya dengan template yang sebelumnya? Nah, banyak hal-hal yang membuat template ini lebih spesial. Maka dari logo-logo template yang sebelumnya juga logo di template ini ada perubahan. Nah, untuk perubahannya nanti bisa dijelaskan langsung Pak Tony. Saya harapkan kita antusias mengikuti webinar sampai dengan selesai. Semoga webinar ini bisa menjadikan referensi untuk para peserta yang ada pada ini. Ya, Pak Tony, di sini kan sudah banyak nih Pak peserta-peserta kita dari kalangan arsitek, interior, bahkan sampai struktur, bahkan sampai di luar ranahnya arsitektur, Pak. Nah, mereka ini pada penasaran nih Pak sebenarnya apa sih perbedaan template 5 dan versi 6 kepada Pak Tony bisa langsung dibawakan materinya ya Pak ya, karena udah banyak yang penasaran nih Pak. Ya, silakan Pak. Ya. Oke. Saya mau ucapkan terima kasih dulu ya untuk tim dari LPK MED yang sudah menyelenggarakan acara pengenalan template ini, beserta juga dengan para peserta yang cukup lumayan banyak ya, walaupun tidak sebanyak dulu ya. Namun tetap antusias mengikuti penggemar-penggemar setia para template saya gitu. Karena di template saya ini banyak sekali yang udah saya tambah ya. Mungkin di versi sebelum sama sekarang tuh banyak perubahan ya. Kalau yang pernah memakai template versi free ya, pasti tahu kondisinya mungkin belum lengkap dan karena versinya masih free. Namun sekarang kan udah versi berbayar ya. Versi pro itu semua udah bayar dan di situ sudah lebih targetnya untuk para profesional gitu. Jadi yang saya tambahkan di versi 1 sampai versi ke-6 hari ini itu dari cara berpikir saya yang ingin menciptakan efisiensi dalam banyak hal. Jadi efisiensi dalam pembuatan LOD 100 ya, LOD 200, 300 sampai ke 350. Mungkin saya lanjut aja. Mengenai template, saya udah banyak melakukan perubahan ya dari versi pertama sampai versi ke-6, terutama di bagian proses ya. Mungkin bagi yang sudah pernah memakai template saya udah tahu ya kelebihan-kelebihannya apa ya. Mungkin webinar hari ini lebih kepada tingkat-tingkat orang yang sudah pernah pakai ataupun orang yang belum pernah pakai tapi ingin mencoba pakai gitu. Jadi bagi yang udah pernah pakai pasti tahu apa yang akan saya bahas dan mungkin menunggu apa yang sudah saya update lagi gitu. Jadi di template kali ini saya kasih nama dinamis dan dalam berkarya, ringan dalam kerja. Kenapa saya kasih nama demikian? Karena saya melihat kekurangan dari template versi sebelumnya itu di bagian dinamisnya dan kita agak sedikit banyak halaman yang kita lengkapi. Jadi dari halaman LW 100 sampai ke 300 itu tentu halaman-halaman itu harus dilengkapi karena kita dituntut untuk membuat gambar kerja ataupun gambar arsitek yang memiliki kedalaman informasi yang berlapis-lapis. Jadi disitulah kita coba mengupdate sekali lagi untuk ke versi 6, yang dimana versi 6 kali ini terjadi perubahan drastis ya di bagian gambar kerjanya terutama ya.
Jadi saya akan coba jelaskan logika berpikir di template terbaru ini. Di template terbaru yang saya coba kembangkan itu dari cara berpikir orang yang melihat dari atas gitu. Ini bisa dilihat dari seperti semacam peta kota ya. Kalau diambil dari drone atau dari helikopter, kita bisa melihat semua jalur kendaraan yang bisa kita lewatin, ya. Baik itu jalur yang sempit gang sampai yang mungkin agak sedikit luas jalan utamanya dan protokolnya gitu. Ini kita bisa melihat secara jelas gitu. Ya kita kalau misalnya suatu hari berkendaraannya, kita terjebak macet yang di sini gitu. Kita tahu apa yang harus kita lewatin itu karena kita melihat dari atas. Kalau kita berada di kemacetan, kita tentunya nggak tahu apa yang ada di depan karena kita udah terjebak di sebuah kemacetan. Kita nggak bisa melihat di depannya. Namun kalau kita berada di atas melihat ke bawah ya, kita bisa melihat kenapa kita nggak melewati jalur yang alternatif ya. Mungkin kenapa kita nggak belok ke kanan, belok ke kiri, nah, barusan bisa menuju ke sini, contoh seperti itu. Ataupun kita lewat dari jalur-jalur kecil ini gitu. Nah, karena kita melihat dari atas, jadi semua pemandangan, eh, semua jalur yang alternatif yang bisa kita lewati, semua kelihatan dengan sangat jelas. Nah, disitulah saya menyebutnya template kali ini lebih kepada dinamis ya. Jadi kita bisa bergerak dari manapun juga gitu. Terus kalau kita jadikan semacam peta pikiran, itu yang biasa kita sebut mind map ya, peta pikiran. Kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang ya, sudut zona sebelah kanan maupun zona sebelah kiri ya. Kita memiliki pola berpikir mind map sebelah kanan maupun sebelah kiri. Jadi kalau kita ibaratkan ini sebuah desain, kita bisa melihat ini mungkin ya gambar ARC, ini mungkin gambar INT misalnya ya. Nah, ini mungkin gambar STR, ini mungkin MOP. Nah, kita seperti itu. Semua bermuara ke sebuah bangunan 3D. Ya kan kita kan build information modeling dan pasti visualnya udah bentuk 3 dimensi. Jadi bermuara ke bentuk bangunan 3 dimensinya. Nah, kita cara berpikir seperti itu yang membuat saya itu membentuk semacam mind map untuk proses desainnya gitu. Jadi kita mencoba mengembangkan template ini kali ini menggunakan metode mind map cara berpikir gitu. Kalau dari pernah nggak ya orang melihat visual AutoCAD ya? Ini visual AutoCAD, semua orang tahu ya visual AutoCAD itu seperti ini. Sampai sekarang banyak sekali orang yang masih rindu dengan tampilan AutoCAD. Ada dua hal yang menurut saya ya yang membuat orang itu suka dengan AutoCAD. Yaitu pertama warna ya, dia backgroundnya hitam. Terus dia kedua, kita AutoCAD, kita menyusun seperti cara berpikir mind map gitu. Kita bisa menyusun dalam sebuah tampilan dari turun ke bawah maupun turun ke samping. Jadi kita bisa melihat gambar itu secara keseluruhan gitu. Seperti melihat peta, seperti melihat peta kota yang seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi kita nggak seperti satu halaman sehingga kita lupa dengan halaman yang lain gara-gara kita tidak melihat secara global gitu. Nah, kira-kira seperti itu yang ingin saya coba kembalikan ya ke template kali ini. Bagaimana kita itu mendesain itu melihat secara global. Dulu kalau kita melihat per halaman, kita bisa lupa satu halaman yang kita lupa otak ya, mungkin simbolnya segala macam. Kali ini saya coba menaruhkannya dalam satu halaman saja gitu. Ya kita cukup buka satu halaman, kita bisa mengerjakan puluhan halaman, 1, 2, 3, 4 dalam satu halaman. Namun ini terintegrasi dengan halaman halaman sheet yang sudah kita susun sebelumnya di template versi-versi sebelumnya. Yang di situ ada sekitar hampir 500 halaman ya. Jadi semua udah integrasi gitu. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya akan saya langsung kasih lihat ya nanti ya. Terus yang mungkin yang mau saya kasih tahu lagi mengenai template kali ini perbedaannya ya, yang mungkin sudah saya jelaskan di webinar sebelumnya, yaitu kita bisa membuat gambar yang sangat detail. Sekarang udah versi 6 ya, sebelumnya kan versi 5, ada versi 4 dan sebelumnya, itu nggak bisa membuat gambar sedetail ini. Dengan bantuan template versi baru, kita sudah bisa membuat gambar sedetail ini. Jadi contohnya yang sudah saya tambahkan ke dalam versi kali ini, seperti saluran U ya, saluran U.
Jadi saluran U itu biasa dipakai untuk para arsitek untuk menggambar pembuangan air ya, terus termasuk juga konsultan MEP. Nah, saluran U dengan berbagai ukuran yang proses pemasangannya seperti ini, yang kita tinggal klik, nanti ada penutupnya, udah ada semua detail-detail seperti ini ya, dengan keputusan otomatis dia akan berubah sendiri ukurannya. Itu sudah tersedia versi kali ini ya. Terus pondasi ya yang sering kita pakai itu kayak rumah tinggal, pondasinya seperti ini ya. Jadi itu juga sudah saya sediakan pondasinya ya, tinggal diklik. Terus lapisan-lapisan materialnya sudah saya masukkan juga ya, seperti dia adanya stampingnya, urutan pasirnya, ya, slope-nya. Terus di sini kayak contohnya kita bisa memakai pasang bata rola ya, itu juga sudah saya buatkan. Terus lapisan-lapisan yang lain seperti ballooning untuk terus tanggulan beton ya, itu juga udah saya tambahkan ke dalam template kali ini. Terus kalau kita memotong sebuah gambar ya, potongan itu kan harusnya ada lapisan detail ya. Lapisan detail itu berupa arsirannya yang cukup banyak ya. Nah, itu udah saya perbaiki semua ya. Arsirannya itu jadi ada arsiran beton, arsiran batu segala macam, bahkan gypsum sudah ada arsirannya. Itu juga sudah saya perbaiki semua. Jadi kalau bagi yang ingin membuat potongan yang sangat detail seperti ini, itu udah bisa. Terus contohnya beberapa istilah-istilah yang sering kita pakai di project seperti yang tertulis di sini, itu juga udah saya lampirkan. Jadi kalian tinggal copy paste aja sehingga ini bisa dipakai gitu. Terus yang lain yang mungkin perubahan drastisnya itu di elevasi. Saya udah nambahkan simbol seperti ini. Saya lihat kan simbol ini sering dipakai ya untuk menentukan elevasi dari sebuah benda ataupun potongan sebuah gedung. Jadi elevasi ini bisa kita keluarkan semua ya. Jadi kayak contoh elevasi ini, ya, elevasi plafon, semua objek yang ingin kalian keluarkan elevasinya itu bisa dikeluarkan. Jadi udah saya buat untuk kalian gitu. Terus yang lain mungkin arsiran juga ya udah saya perbaiki juga di versi kali ini sehingga arsirannya itu lebih lebih baik dibanding sebelumnya karena sebelumnya itu masih berantakan ya karena banyak sekali yang mesti saya kutip di template-template sebelumnya sehingga saya bertahap mengutipnya gitu. Jadi kali ini mungkin template-nya udah mencapai 70% lah ya dari target yang ingin saya capai gitu. Di mana gambarnya udah bisa buat sedetail ini ya. Terus kita juga lagi ngembangkan template kita itu untuk buat buku. Jadi kita nggak perlu lagi Photoshop untuk buat buku gitu. Nanti mungkin bukunya udah jadi, kan saya barusan luncurkan template-nya gitu. Saya coba dulu buat sendiri. Karena saya buat template itu biasanya saya nggak, saya uji coba dulu ya selama berbulan-bulan. Saya tes, udah rasa udah sempurna ya, baru saya luncurkan template-nya. Jadi kalau untuk detail nggak usah khawatir lagi ya, udah bisa buat seperti ini. Bagi yang ingin membuatnya berwarna ya, mungkin dikombinasi dengan Inkscape juga udah bisa ya. Antara ini kan potongan dua dimensi ya, dua dimensi dan hitam putih, terus dimasukkan gabungkan dengan yang berwarna gitu. Jadi hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi dia lebih visual dan enak dilihat ya untuk orang-orang yang suka melihat 3D. Terus mungkin saya akan uji coba aja ya bagaimana template kita itu bekerja dengan metode. Bagi yang pertama buka template, mungkin bagi yang belum mengerti ya template itu bekerja seperti apa, ya. Bagi yang baru pertama beli template juga mungkin belum tahu. Jadi caranya ada file, new. Di sini ada kita bisa buka project baru, ya. Terus di sini kita akan bisa browse, ya, browse. Kita cari template yang udah kalian beli, terus diklik, di open, di oke kan. Mungkin banyak sekali pertanyaan nanti, bagaimana memindah? Jika proyek kalian itu udah keburu disiapkan ya desainnya, tapi belum berpindah template. Sebelum kalian berpindah template, itu coba dipastikan dulu gambarnya itu udah sampai mana. Apakah gambarnya itu masih LOD 200 atau sudah mencapai LOD 300? Kalau LOD 300 kan berarti dia udah sangat banyak gambar kerjanya. Nah, itu sebaiknya jangan pindah. Tapi kalau masih 200 hanya berupa 3D model, belum sempat nyusun gambar kerja, ya D6 pun hanya sekedar tata ukuran belum sama detail itu sebaiknya dipindah dulu. Jadi kalau kalian dapat template terbaru dia versinya 6.2 ya, dia ada duanya di belakang, ini versi terbaru.
Jadi cara memasukkan ke memindah template ya. Misalnya ada project baru yang ingin kalian pindahkan di level 1 kalian buka dulu, bisa juga level manapun terserah ya. Level 1 juga boleh ya. Di sini ada namanya insert ya. Terus kalian bisa cari file kalian dengan mengklik link Revit. Terus di sini kalian coba cari project kalian. Ini saya ambil contoh project yang dari project sampel dari Autodesk ya. Project sampel Autodesk dia biasanya berada di Drive C, program file, Autodesk, Fit. Terus ini ada klik sampel. Nah, di sini ada beberapa pilihan project yang bawaan dari Revit yang kalian bisa pakai. Kita buka aja yang RAC Basic, ya, sampel project. Ya, ini proyek paling sederhana dari Revit. Ya, open aja. Dia akan seperti ini, ya. Ini udah terlink. Terus diklik aja. Nah, di sini ada blind. Blind ini artinya menggabungkan file yang berada di tempat lama, habis itu pindahkan ke template baru. Jadi klik blind. Di sini ada pilihannya, ini nggak usah dicentang, nggak centang, yang ini aja dicentang. Yang satu ini yang paling atas, ya. Tinggal oke kan. Nah, nanti dia akan mengatakan seperti ini untuk digabung, ya. Tinggal di oke kan aja. Jadi dia otomatis data itu akan berpindah semua ke template baru. Setelah dia berpindah ke template baru, dia akan tampilannya seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Dia akan tergrup. Kondisi tergrup ya. Dia udah berpindah, tapi kondisinya tergrup. Jadi kita tinggal ungroup aja. Ini ungroup, tombolnya ungroup ya. Setelah di ungroup, dia akan menyatu dengan gambar kita. Tapi sebelum dipindah ya, tadi kan proses mau memindah ya. Nah, contohnya, nanti kalian perhatikan dulu, ini kan proses sebelum memindah, dia dia belum blind ya. Ini ada level. Kalian perhatikan level kalian sama grid. Misalnya proyek ini ada gridnya kan, grid yang bawaan dari proyek lama ya. Ini grid yang kecil itu berarti proyek saya gitu, yang template baru. Kalian sesuaikan posisinya. Kalian kan belum sesuai ya. Kalian pindahkan dulu ya. Gridnya itu sesuai dengan posisi grid yang lama. Pindahkan gridnya. Jika seperti itu, dia akan berpindah sesuai dengan bagi grid yang nggak dipakai, tinggal dihapus saja. Nah, ini gridnya juga disesuaikan. Boleh juga diganti nama ya. Ganti nama sesuai dengan nama grid yang baru ya. Terus demikian juga dengan elevasi. Di bagian elevasi bangunan, ini kan ada muncul elevasi-elevasi yang Revit lama ya, seperti roof, ya dia ketinggiannya di sini, ya, dia 6.000, ya. Ini pakai mili dia, ya. Ini kita punya 550 cm. Nah ini posisikan disesuaikan, dipindahkan sesuai dengan posisi ini. Ini skalanya bisa dikecilkan ya, kecilkan biar nampak lebih jelas. Nah, ini kelihatannya. Ini level kita, ya. Ini level bawaan. Ini ada beberapa level yang kalian bisa pindah-pindahkan. Ini jadi level 1 misalnya. Dan boleh diganti nama gitu. Ini level 1. Nah, ini ganti nama, sesuai dengan nama ini juga boleh. Ini juga boleh ganti nama sesuai ini gitu. Mau disesuaikan dulu. Setelah disesuaikan semuanya, tinggal di blind. Klik blind, dia akan menyatu. Seperti yang tadi. Gitu. Blind, oke kan. Nah, begitu udah oke kan, dia akan menyatu. Ya. Habis itu di ungroup, yang seperti yang saya bilang tadi di awal. Di ungroup, dia akan menyatu. Ya, seperti itu cara menggabungkan atau memindahkan template. Jadi kalau kita buka di template baru, kita bisa melihat di bagian A, mind map. Apa yang mind map? Tinggal diklik. Nah, kalau udah kita buka ya, yang mind map-nya, kita bisa melihat ya, seluruh gambar yang tadi saya masukkan, itu langsung terkelompok. Jadi dia ada bagian floor plan, ada elevasi, ada section, ada detail, ada pintu. Ya. Terus dia juga ada bagian tiga dimensinya juga udah terbagi ya.
tiga dimensi untuk struktur, ya semua gambaran berhubungan dengan struktur ya, seperti kolom, balok, pondasi, prak lantai, semua udah pecah keluar. Terus yang untuk tiga dimensi arsitektur juga udah keluar ya. Terus yang terakhir itu yang tiga dimensi untuk MEP. Jadi kalau kita punya gambar MEP-nya, dia juga akan tampil di sini, di pipa-pipanya dan sebagainya. Ya. Terus yang sebelah kiri, saya udah pisahkan untuk yang struktur. Yang struktur udah saya pisahkan. Terus yang sebelah kiri lagi itu ceiling untuk plafon-plafonnya. Nah, ya seperti itu. Jadi kalau kita ingin menambah atau mengedit, ya, kita cukup dari satu halaman ini aja. Ya nggak perlu lagi ke halaman-halaman lain. Contohnya kita mau mendesain dari proses tiga dimensi, kita tinggal buka tiga dimensinya, ya. Kita tinggal puter-puter, kita bisa perbaiki dari sini. Nah, contohnya jendelanya saya tambah ya, tambah ke samping. Nah, ya kan seperti itu. Atau atapnya kita perbaiki, tingginya segala macam, kita panjangi, semua bisa bekerja dari tiga dimensi, ya. Dan kita kalau kepingin dari Dena, kita tinggal berpindah ke sini. Di Dena saya udah susun. Ini untuk side plane, Dena side plane-nya. Ya. Kita bisa perbaiki posisi grid yang belum rapi, misalnya kita maju tarik. Ya. Terus di Dena juga floor plan juga saya susun. Lantai 1, 2, 3, dan seterusnya. Sudah saya susun kian. Jadi kalau yang nggak membutuhkan lantai ini, ya tinggal dihapus saja. Gitu. Kita bisa melihat yang lantai 1, room-nya juga udah keluar ya semua ya. Master bedroom, bed, semua udah otomatis keluar. Jadi areanya juga akan keluar kalau kalian berhasil membloknya. Tentunya ada yang nggak keluar karena kalian waktu membuatnya itu mungkin room-nya itu belum terblok dengan benar. Jadi contohnya arsitektur, room, ini kan ada ruangannya. Ini udah keluar ukurannya. Panggil balik. Misalnya kalau room-nya udah pernah dibuat, dia otomatis tinggal dipanggil balik. Jadi ukuran room ini ya itu juga udah saya buat versi ya, ada yang ukuran kecil ya, pangkat kecil juga ada ya. Jadi dari kecil, sedang sama besar semua udah saya buatkan. Itu yang membuat kenapa template ini hanya sekarang baru bisa buat seperti ini versi main map gitu. Karena saya harus memperbaiki dulu beberapa fitur, contohnya bagian room ya. Untuk merubahnya ini menjadi besar dan kecil itu perlu proses ya. Perlu eksperimen juga, perlu banyak waktu untuk riset gitu. Jadi supaya bisa membesar dan mengecil. Tidak semudah yang kalian memakainya tinggal klik ya. Waktu membuatnya susah banget gitu. Sekarang saya belum bisa membuat yang ini. Ini kan dia ada nampak ya, dia kayak arah panah ya. Saya mau buatnya kecil besar itu sampai udah nyerah saya buatnya. Terus yang bagian potongan ya. Ini kan berhubungan dengan tampak untuk bangunan. Kayak tampak interior ya. Anotasi di bagian elevasi ya. Bagian view, view. Nah, di sini ada elevasi yang versi interior. Nah, ini kan ada building, ada apa kan? Nah, ini interior. Nah, ini kan dia bolanya besar ya. Nah, sekarang saya berhasil membuatnya menjadi kecil. Ini mungkin nanti versi yang akan datang saya baru sanggup buatnya. Saya mesti cari dulu bagaimana cara membuatnya dia bisa membesar dan mengecil. Nah, ini yang saya sampai nyerah buatnya waktu itu. Jadi nggak semudah itu membangun template ya. Oke, ini sudah saya buat demikian. Jadi kalian bisa tinggal pakai ya di ruangan, tinggal dikeluarkan lagi ukurannya. Terus di sini otomatis dia akan keluar ya. Tapi ada beberapa yang belum keluar kemungkinan karena belum di blok ya. Nah, dia kan masih kitchen, laundry, hall dan sebagainya kan. Dia harus di blok dulu, blok supaya dia rapi. Terus yang perbedaan lain di template saya ini, tentu waktu kita membuat nyusun DED, kita maunya nyusun di sini, tapi di bagian sheet ini kalau bisa terintegrasi ya kan. Ini kan kita nyusun di sini, bukan di sini gitu. Saya udah membuatnya supaya terintegrasi. Jadi misalnya set print ini, kita ada nambah, kita geser tadi ya, misalnya kita nambah tulisan mungkin DL ya. Ada DL, saya buat sembarang aja. Nah, kita ada DL seperti ini, ada merah gitu kan. Kita lihat sheet-nya ya, set print-nya, dia otomatis gitu. Nah, jadi otomatis dia terintegrasi.
Misalnya ini kan kelewatan ya, misalnya saya blok ya, saya kecilin. Saya sesuaikan dengan crop, matikan apanya. Di bagian 3D, mind map, dia juga otomatis. Nah, ya kan seperti itu. Jadi langsung integrasi, jadi nggak dua kali nyusun gambar. Dan yang mungkin ditunggu-tunggu orang ya eh, skalanya. Ini kopnya kemarin kan masih A1 ya. Sekarang saya udah buat ke dalam versi A3 semua gitu. Jadi semua ini halaman ini semuanya udah A3. Karena kebanyakan kita orang Indonesia ngeprintnya ke A3, jarang ke A1 gitu. Jadi kalau kita nggambar di A1, kemudian kita print ke skala A3, waktu di print keluar itu skalanya banyak lari. Jadi ada yang komplain waktu itu ya, orang kontraktor yang biasa pakai aplikasi PDF, dia bisa tarik ukuran gitu. Dia merasa kok ukurannya nggak cocok ya. Nah, karena faktor dari skalanya beda. Jadi skalanya harusnya A3 ya di plot A3 gitu. Jadi saya udah perbaiki semua. Jadi saya udah buat dua versi ya, satu yang versi horizontal, satu lagi versi vertikal. Nah, versi A3 vertikal. Jadi ada dua versi. Kalian bisa pakai. Biasanya kalau orang yang pakai yang vertikal, kalau gedungnya tinggi, HRS building ya. Tapi kalau dia pakai yang horizontal, jadi versi yang bentang lebar bangunannya, agak melebar. Nah, biasanya tergantung selera ya. Itu udah saya buat ya versi kopnya. Jadi di sini ada versi A1, A2, sama A3 yang kita bisa pakai. Terus yang lain, yang penting-penting yang mungkin yang lain ini mungkin sebagian udah tahu ya mengenai pembagian ini ya. Saya ada menambahkan di bagian BQ floor plan ya. Di sini kalau kalian klik BQ, otomatis saya udah membuat nyusunnya seperti ini. Ini yang membuat saya itu lebih menyenangkan ya, lebih dinamis, menyenangkan dalam hal menyusun gambar kerja. Karena dulu kita waktu kita ngajarin ke LPK, kita selalu mengajarin nyusun gambar dulu ya, baru saya nyusun kode gitu. Sebenarnya yang benar itu adalah nyusun kode dulu ternyata. Gitu. Karena kalau kita nyusun kode dulu, otomatis kita akan lebih mudah menyusun gambar yang di bawahnya gitu. Jadi mungkin logikanya seperti ini. Kita ambil contoh mungkin wall ya. Wall kan banyak biasa ada banyak pilihan ya. Nah, misalnya wall ya. Ini ada beberapa jenis wall ya. Wall yang warna biru, warna hijau, warna coklat. Tentu kita akan membuat kode yang berbeda-beda ya. Ada wall, nama wall 1, wall 2, wall 3, dan sebagainya. Nah, jadi supaya dia bisa keluar kode ya, kalian kunci di sini. Dia ada tanda gembok ya. Ada gembok rumah itu, kalian gembok ya. Save orientasi lock. Terus di sini kalian udah bisa, dia udah terkunci, otomatis dia nggak bisa bergeser lagi. Begitu kita gerakkan mouse kita, dia udah nggak bisa muter-muter segala macam lagi. Ya. Terus di sini kita tinggal klik bagian anotasi. Kalau ingin mengeluarkannya secara manual, ya di sini ada tag by kategori. Kalian bisa menarik keluar secara manual, bisa tarik manual ya, seperti ini. Nah, dan seterusnya. Kalau ingin sekaligus semuanya keluar secara otomatis, itu kalian bisa tag all. Tag all, kalian bisa pilih bagian wall aja. Ini kan ada banyak pilihan ya. Kalian klik bagian wall, terus kalian pilih bagian leadernya diaktifin. Ini untuk menambahkan garis ini, tali itu ya. Nah, jarak leadernya berapa gitu, tinggal di-apply-kan aja. Jadi semua wall otomatis akan keluar kodenya. Ya, dia akan keluar. Nah, di sini kita bisa melihat kan, semua wall yang kita buat ternyata belum ada kodenya gitu. Di sini kan harusnya ada mark sama type mark sama mark ya. Kalau type mark itu untuk pengkodean secara globalnya dulu, barusan mark itu jenisnya kayak alternatif kedua lah gitu. Misalnya sama-sama dinding batu, tapi ini dicat warna coklat, yang ini cat warna hijau, nah, gitu. Jadi nanti kodenya itu marknya beda gitu. Jadi saya udah tampilkan juga sebelah kanan ya. Di sini ada namanya kode detail arsitektur sama landscape. Nah, jadi selama ini saya udah taruh di template versi sebelumnya, cuman banyak yang nggak pakai ya gitu, karena nggak memperhatikan posisinya. Jadi di sini saya coba letakkan di sini biar kalian tuh bisa langsung para drafter terutama sering sekali iseng-iseng sendiri. Contohnya ini wall.
dia kasih kode lo W gitu. Padahal di kode sini berbeda sama yang ini gitu. Harusnya ikut sama ini gitu. Contohnya kita bisa deteksi di sini. Batu ya, batu lantai, batu dinding. Nah, berarti batu dinding kodenya BD gitu loh. Jadi kalau ini terbuat dari batu, kodenya harusnya BD gitu. Jadi ketik aja BD yang atasnya ya. Nah, BD. Nah, karena ini ada satu jenis berbeda dengan yang lain, kan lihat semua yang berhubungan dengan batu dia otomatis kan BD semua keluar. Dan ini kategorinya BD01 karena dia pakai cat warna coklat misalnya 01. Nah, ini kan kalau ininya marknya type mark itu otomatis semuanya sama. Tapi kalau yang kode ini kemungkinan bisa beda loh. Di ini kalau misalnya saya cat putih, berarti harus kasih kode lagi BD02 gitu. Supaya dia bisa cepat mengkode yang sama, gini klik kanan, select all, in project ataupun in view, terserah ya. Nah, di sini ada namanya kode yang namanya di sini type ya, struktur, ini mark. Ini langsung ketik 01 biar semuanya itu sama. Nah, jadi semua barang yang warnanya sama seperti ini, dia akan otomatis keluar semua kodenya. Nah, kira seperti itu. Ini tinggal dirapikan, rapikan posisinya dan sebagainya. Nah, kalau secara dia otomatis dikeluarkan, kadang-kadang kayak gini dia ada jarak. Nah, ini yang agak kurang rapi jadinya. Jadi kalau kita menarik keluar secara manual, dia akan langsung kena ke objeknya. Nah, itu. Dan nampaknya dia langsung kena ke dinding ini, kodenya 01 gitu. Nah, itu perbedaan kadang-kadang pakai yang T-all sama itu agak beda sedikit gitu. Nah, ini kan kurang rapi, harusnya dia harus kena ke sini kan. Nah, dia kadang-kadang dia harus pakai sistem manual. Ini manual, misalnya ini manual, misalnya agak belok sini gitu. Nah, ini semua BD01. Terus yang bagian sini, ya ini kan pasti, ini kan dinding juga nih, basic wall ya. Nah, harusnya di BD02. Dan BD juga ya, tapi ini versi 02 karena dia beda. Dia sama-sama batu, cuma beda beda fungsi dan beda warna gitu. Jadi kalian bisa kayak teori tadi ya, BD02, select all, in project. Di sini kalian bisa masukkan kode 02. Jika seperti itu dan seterusnya. Jadi masing-masing itu eh, punya kode yang berbeda ya. Ini kan mungkin karena dia hijau juga ya. Nah, kalau dia hijau ya mungkin kasih kode yang sama. Kalau dia beda ini mungkin BD03 misalnya gitu dan seterusnya. Jadi begitu udah kalian susun ini, otomatis kode-kode ini akan kelihatan nih yang mana yang belum ada kode, yang mana yang udah ada kode. Nah, ya kan? Nampak ya, yang udah ada kode dia akan muncul, yang belum ada kode masih di kosong. Nah, di sini kalian bisa melihat seperti yang saya bilang tadi itu melihat dari helikopter gitu. Kalian melihat apa yang belum dikodekan. Jadi nggak ada yang missing gitu. Jadi kalau semuanya dilihat seperti ini kan jadi enak. Kita bisa bandingkan ya antara uh, table ini dengan kondisi 3D-nya. Kalau di template sebelumnya kan nggak bisa seperti itu kan. Saya belum menyusun seperti ini. Ya sekarang kita lebih mudah kita menyusunnya. Jadi kita bisa masukkan kode di sini, marknya di sini, kita lihat bandingkan lagi mana yang belum gitu. Yang kayak gini-gini kan berarti ada yang belum nih. Nah, otomatis yang ini juga kosong gitu. Jadi kita bisa banding dua hal gitu. Jadi kalau yang ini udah tahu ya, ini fungsinya untuk menampilkan area, volume. Kalau ada yang mau buat harga satuan nggak boleh langsung dia langsung perkiraan biayanya berapa gitu. Nah, demikian juga untuk halaman yang lain seperti roof, ya, floor, teorinya juga sama kayak tadi. Sama ya, ini untuk ada mark sama type marknya. Ini bisa dikeluarkan. Jadi kalau kita udah susun semua, termasuk pintu, ini pintunya udah keluar semua nih kodenya. Barang-barang yang pintu yang kita masukkan ke project, semua udah keluar datanya, tinggal dikode-kodekan. Ya, mark berapa, ya, type mark apa. Ini mungkin biasa kalau pintu itu kita biasa pakai P ya. Jadi bisa juga P, semuanya P. Oke, ini tinggal ganti aja 01, 02, 03, 04, dan seterusnya. Nah, dia udah ada kodenya. Ini kan tinggal dikeluarkan seperti yang saya ajarkan di awal ya. Di sini dikunci dulu, dia nggak digembok, dia nggak bisa, dia harus gembok dulu. Itu barusan di tag all. Klik
bagian door, klik kali apply. Ya, kalau mau hitam putih, nih, ini udah keluar semua kan? Nah, jadi ada cara kita bisa secara manual memasukkan eh, di sini ya, ataupun cara kedua kita main di table dulu. Nah, mainkan table semuanya, otomatis yang sini nanti akan keluar itu kode yang belum ada keluar. Tapi karena kita udah masukkan di situ, jadi rapi dia. Kita tinggal cek balik apa benar nih kodenya gitu. Kalau jenis pintunya sama tapi kodenya beda kan kita bisa salah nanti gitu. Sembarangan dulu saya keluarkan. Nah, ya kan seperti itu. Jadi kita akan lebih mempermudah pengkodean. Jadi begitu udah masuk ke desain, misalnya di sheet ini, halaman ini kan level 1 misalnya. Nah, kita tinggal keluarkan aja tag-nya gitu. Ya, kayak tag all, bagian door, kali, apply. Ini langsung di Dena, langsung bisa kita keluarkan kode-kodenya. Dan ini akan BQ-nya. Jadi proses desain itu nyusun BQ dulu, baru nyusun ini. Dulu kan kita terbalik ya, nyusun ini dulu baru nyusun BQ. Nah, itu proses yang mungkin agak sedikit salah gitu. Harusnya nyusun ini dulu, BQ dulu. Ya kita lebih nggak salah gitu. Pengodean tag all, baru klik door. Kalau kalian nggak klik leadernya, dia nggak keluar talinya gitu. Oke, nah kira-kira seperti itulah perbedaan yang terjadi. Ya saya udah nyusun sampai ke bagian window juga ya. Kalau ada window dia akan keluar BQ window-nya, barang-barang yang ada window-nya dia akan dipisah pecah keluar otomatis, termasuk juga dengan BQ glass. BQ glass di sini saya ada menggabungkan ya karena di Revit nggak bisa memisahkan antara wall sama glass. Jadi kita terpaksa harus ada manual sedikit. Jadi sini saya ada BQ Mullion ya, Mullion itu berarti frame-nya. Frame Mullion ini langsung otomatis keluar semua ya. Frame yang dipakai panjangnya totalnya 25 meter. Terus di sini ada glass. Glass itu berarti kacanya gitu. Glazing ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan glazing, luas kaca yang dipakai itu sekitar 132 meter otomatis keluar. Jadi di sini kita agak sedikit manual. Jadi berhubungan dengan wall, kalian harus head otomatis. Bisa klik kanan, select all in project, habis itu klik kanan hide. Nah, kira seperti itu. Karena dia Revit belum bisa memisahkan antara wall sama curtain wall. Namun kalian juga boleh klik ini, ya, klik ini. Kalian blok semua juga boleh ya, blok semua. Habis itu di filter, ini ada filter. Nah, sini ada curtain panel, curtain wall mullion. Nah, ini mungkin bisa di hide. Ya, seperti itu. Ini belum di hide ya. Oke, kira-kira seperti itu lah ya. Kalian udah ngerti lah ya, bagian pengguna Revit. Di bagian yang lain, saya mungkin kasih lihat curtain wall CW. Terus bagian roof juga sama ya. Termasuk juga ceiling, BQ ceiling, semua yang ada plafonnya dia akan keluar. Jadi dengan cara seperti ini, ada satu hal yang harus kita lakukan sebelum mulai mendesain. Jadi tim kita, walaupun termasuk kita sendiri yang mulai mengutip di awal, memulai proses desain, itu harus rajin dan rapi pengelompokan. Jadi kalau kita suka-suka kita mengkategorikan sebuah desain, itu nanti yang keluar di tempat-tempat lain gitu loh. Sambil contoh terutama yang bagian furniture itu sering sekali terjadi kesalahan di situ. Contohnya level 1, kita sering kali membuat sebuah objek itu kategorinya kan sering sekali kita masukkan itu dalam bentuk furniture. Ada di Revit ada mengkategorikan dua loh. Perabot yang nggak dipotong sama yang bisa dipotong. Jadi yang bisa dipotong namanya cashboard. Cashboard itu kalau di bahasa Indonesia kan itu artinya perabot tempahan gitu. Jadi kalau kita ingin dipotong objek perabotnya itu, kita harus kategori cashboard, jangan kategorikan furniture. Ini yang sering kesalahan di awal. Jadi misalnya ini ada lemari baju atau apa ya. Nah, ini ketinggiannya mungkin 240. Nah, ini mungkin kategorikan
Wood OA. Bagi yang udah hafal nama-nama template-nya, kalian ketik aja, dia lebih cepat, dia nggak habis waktu. Nah, contohnya saya udah kasih motif potongan, semua udah ada semua gitu. Jadi kalian juga bisa lebih cepat. Nah, ini cashboard gitu. Yang kayak furniture, seperti kursi, ya, ini kan kursi. Nah, itu kategorikan furniture. Jadi, barang-barang loose furniture, seperti kursi, meja, yang beli jadi, ya, yang kayaknya nggak perlu dipotong. Nah, itu kategorikan furniture. Jadi barang-barang yang pelengkap seperti bunga, aksesoris, buku, TV, laptop mungkin ya, itu kategorikan generic model. Jadi dari sekarang kita jangan suka-suka kita membuat nama gitu. Harusnya dikelompokkan gitu. Misalnya chair ya. Ini kan chair kategori furniture ya. Apa ya furniture. Pertanyaan gini, kalau kita nggak sengaja salah buat, nah, misalnya kita buat satu objek tapi kategorinya salah gitu, apakah kita bisa perbaiki? Caranya bagi yang belum tahu ya, ini kan furniture, misalnya ini kategori cashboard lah misalnya kan. Kalian bisa perbaiki ya dengan cara edit family ya. Di sini ada pengaturan yang warna kuning ini ya, tombol kuning itu. Di sini ada kategori furniture ataupun cashboard. Nah, nih, misalnya mau dikategorikan cashboard, oke kan? Habis itu load kembali ke project. Nah, otomatis dia akan berubah menjadi cashboard. Ya, nampak perubahannya. Nah, kira seperti itu. Itu cara untuk mengganti kategori gitu. Oke, begitu kita udah kategorikan dengan benar ya, kita begitu bagian ke pengerjaan interior itu akan lebih mempermudah kita. Kita lihat yang bagian C ya, yang bagian C. Di sini ada drawing list di bagian BQ Furniture sama BQ Cashboard. Nah, nih BQ Cashboard. Kita klik BQ Cashboard. Karena orang internet paling banyak tuh kode-kodenya itu. Karena dropnya biasanya ratusan. Biasanya gambar kerja internet bisa sampai 5 halaman. Kalau arsitek kan mungkin sekitar 200 halaman aja ya. Kalau internet bisa mencapai 500 kan kadang. Jadi ini kategori cashboard yang tadi saya buat satu ya nih. Dia udah keluar ya. Ini juga udah keluar, ini udah keluar gini. Ini kategori cashboard. Ya kalau skalanya kurang besar, kalian bisa skalakan jadi 100 misalnya. Kalian bisa jadi besarin. Ini udah keluar ya. Cashboard ini, cashboard ini, cashboard ini. Nah, marknya belum ya. Tinggal tinggal dikasih nama gitu. Kalian bisa lihat di halaman samping ya. Ini saya ada buat namanya kode-kode yang biasa dipakai di kafe sama di rumah ya. Ini saya buat tulisannya interior residential, MS meja, MR meja rias, MK itu meja konsul, MJ itu meja kerja, MN itu meja nakas, MT itu meja TV, nah gitu. Dan seterusnya di kafe biasanya ada meja, ada kasir, ada PA, partisi, ya, terus ada dan sebagainya. Ini semua udah saya coba mengelompokkan supaya nggak ada nama yang double-double gitu. Saya ngerti ya nama double itu ya, nanti bisa salah buat. Contohnya A sama AI itu beda, dua hal yang berbeda ya. Oke, misalnya ini adalah lemari baju misalnya ya. Ini cari lemari mainan, lemari baju, ya, meja, lemari biasa, partisi, cermin, altar, meja, kursi, patung, tangga ukiran, profil, lemari gantung, lemari biasa, lemari mainan. Mungkin lemari biasa ya kategori lebih tepatnya. Kita kasih nama L. Nah, ini kasih kode L ya, seperti tadi yang saya bilang digembok dulu. Kemudian kalian cari anotasi, kasih kode L, dikeluarkan. Kasih kode L, kasih kode 01. Nah, ini meja dapur. Kita cari MJ, meja sofa, meja dapur, meja kerja, meja nakas. Mungkin kategorikan meja aja ya, M gitu ya. M01. Yang ini M02. Saya kan udah diselesaikan kode-kodenya, tentunya kita akan masuk ke tahap selanjutnya itu pembuatan gambar kerja ya.
Biasanya pembuatan gambar kerja itu yang agak sedikit membosankan ya. Jadi caranya bagaimana kita membuat gambar kerja itu cepat dengan metode ini. Kita maunya buat gambar kerja misalnya meja ini ya. Nah, triknya akan saya ajarin sekarang. Jadi kita udah buat sepakat ya, ini ada MJ, EM maksud saya, dan ini kita mulai nyusun di sini gitu loh. Nah di sini kita nyusun, kita udah dapat kode-kodenya ya, ada yang mau kita detailkan yaitu L, M, M, gitu. Buat kode, misalnya kita mau disediakan M dulu ya, M01. Tadi langsung ganti nama, jadi M, detail M01. Detail dalam kurung mungkin M01 ya. Dan ini jadi detail M02. Jadi cara bekerja ini akan lebih cepat seperti cara kerja pabrik gitu. Kita pengkodean semua pengkodean dulu. Habis itu ganti nama, semua ganti nama. Jadi kayak ada satu orang yang bagian departemen ini, departemen itu. Di pabrik kan ada workflow ya teman-teman. Nah, workflow itu satu orang hanya ngurusin balik kotak misalnya. Dia setelahnya balik kotak gitu. Jadi otomatis kerjanya lebih cepat. Jangan sebentar tarik ukuran, sebentar balik kotak, sebentar ini, sebentar itu. Jadi dia fokusnya pecah-pecah gitu. Jadi harusnya kita fokus dulu ke tarik ukuran, fokus ke nyusun sheet, fokus ke BQ, BQ gitu. Itu yang cara berpikir pengelompokan supaya manajemen lebih teratur. Jadi M01 ini kita udah buat sheet-nya ya, tapi masih kosong ya isinya ya. Bagaimana kita menaruhnya ke situ dengan cepat gitu. Ya. Kalian buka dulu 3D-nya, view, ya, kalian buka satu 3D, view 3D-nya udah siap ya. Ada dua halaman ya, satu yang versi BQ, satu versi 3D. Ya. Kalian klik objek ini, pindah ke 3D, section. Nah, ya otomatis dia lebih cepat. Ya, ulangnya pasti ada yang kaget. Klik ini, pindah ke 3D, klik section box. Nah, ya kan seperti itu. Dia akan otomatis terisolasi gitu loh. Dia otomatis dia akan memfokus ke objek ini di dalam 3D itu. Nah, di sini kita tinggal duplikat. Ada dua cara ya, mau menduplikat cepat atau menduplikat yang lain gitu. Kalau saya lebih suka menduplikat di sini langsung. Kita kan udah tahu posisinya di mana ini ya. Kita di sini di koordinasi ya, di bagian 3D view. Nah, posisinya ini. Ini kalau belum dapat ya mungkin karena dia template baru, kalian bisa pindahkan, ini kan ada disiplin. Nah, disiplin pindah ke koordinasi. Nah, ini koordinasi nampak ya, dia berpindah ke sini langsung. Klik ini sama klik ini, dia nampak di sini. Jadi ini tinggal diduplikasi. Duplikat ya dengan nama baru. Nah, masih ingat tadi namanya M01 ya. Nah, kasih nama sama M01. Nah, di saat ini kalian terus melakukan hal ini. Jadi kalian semua gambar ini kalian klik pindah ke 3D section. Habis itu duplikat M02. Duplikat M02 dan seterusnya. Jadi di saat ini kita sudah mempercepat proses untuk mengisolasi ya. Terus di sini kita tinggal hide semua objek. Ini kan cashword ya. All, matikan semua ya. Tinggalkan yang cashword. Apply. Oke kan. Terus ini klik kanan hide. Jadi tertinggal ini. Nah, di sini kita kalau bagi yang ingin sangat detail sebuah gambar kerja, biasanya ada dua tahap ya. Tahap pertama itu 3D dulu dimasukkan, tahap kedua itu disusun gitu. Ada denah tampak potongannya gitu. Itu tahap yang lebih agak makan waktu. Tapi kalau mau kejar waktu, kita bisa langsung dari 3D ini langsung kita udah tarik ukuran gitu. Cara narik ukuran seperti yang lain udah tahu ya. Kita tekan klik DI ya. Di sini ada arsitektur, set, pick a plane. Nah, kita tinggal tarik ukuran. Nah, di TP baru saya juga udah buat bubble ya. Ini buat bolanya juga susahnya selamat ini. Bola-bola kecil ini. Nah, jadi saya udah buat versi yang versi small ya, versi medium. Nah, dia bolanya juga ikut membesar gitu. Nah, ya, itu. Ini kan skalanya kecil banget ini 200. Skalanya akan sekitar 50, 25 dan sebagainya lah.
Nah, kira seperti itu. Terus bagi yang ingin menarik material yang kalian taruh di sini, ya, tinggal kunci lagi kayak tadi digembok ya, di save. Di sini ada simbol anotasi. Ini ada multi kategori. Kalau nggak digembok dia nggak bisa keluar tuh. Kalian bisa langsung keluarkan kode-kode materialnya kayak gini. Kalian bisa keluarkan jadi sangat cepat ya. Kalau nggak mau ya kita teks manual gitu, teks manual, dan keluarkan secara manual, ketik keterangannya. Ini tinggal di blok, ini ditampilkan ke atas. Nah, kira seperti itu. Jadi kalau kita dari 3 dimensi, tarik ukuran kira seperti ini. Terus dimasukkanlah ke sheet itu, ya, ke sheet detail tadi. Tarik dulu filenya, ya, di kanan, add view, kita tinggal pilih M01, add view, klik. Nah, kalau kalian ingin membuat di sini ada denah, ada perspektif, segala macam, kalian tinggal duplikat ininya, ya. Misalnya yang tadinya udah kalian buat, dulu yang nggak dipakai ya, nah, ini duplikat dulu. Tapi kali ini kasih nama tambah atas misalnya. Kalian klik dari top. Ini gemboknya dimatiin ya. Kalian klik top. Nah, berubah jadi top. Habis itu duplikat lagi. Kali ini jadi from misalnya. Nah, udah jadi from gitu. Jadi tinggal tulis saja ya. Kayak from ini top. Nah, tinggal dimasukkan ke sheet itu tadi. Ditambahkan add view yang top sama from. Add view lagi. Nah, kalau ini nggak mau ada apa keterangan judulnya, klik yang no file ya. Klik yang no file. Ini saya udah buat juga beberapa yang versi besar, saya versi kecil ya. Jadi ada versi small, kalau bagi yang perlu ya. Yang medium juga ada. Gitu. Misalnya dia perlu ya, klik aja medium. Kira seperti itu. Ini tinggal disusun aja ya. Tinggal tarik ukuran seperti tadi. Yang set diri posisi dulu ya. Pick posisi DI. Saya sembarangan dulu kasih contoh aja. Kira seperti itu ya. Tinggal disesuaikan skalanya. Jadi kayak 25 dan sebagainya. Itu cara yang cepat menurut saya ya, daripada kalian menaruh pola potongan denah ke dalam denah gitu, itu akan sangat ribet. Ini akan lebih cepat kalau menyusun gambar kerja. Demikian juga dengan BQ Furniture ya. Kalau kalian ingin menyusun yang cepat, caranya sama kayak tadi. Tadi kan yang cashboard ya. Kalau furniture dia akan otomatis, yang lost furniture dia akan terpisah keluar ya. Kalian tinggal keluarkan kode-kodenya, tinggal untuk disusun ke gambar kerja. Terus kalau yang lain ya, yang saya tambahkan mungkin di elevasi ya. Kemarin yang saya bagaimana merubah ukuran. Itu susah banget buatnya kemarin, akhirnya berhasil. Jadi di sini kita bisa memilih ada big ya, ada medium, ada small. Ini juga permintaan ya dari para pengguna template saya. Jadi kita udah lebih mudah ya, karena kalau ininya gede banget, waktu kita memasukkan ke dalam pop yang ukuran A3, ini bolanya tulisannya besar-besar, jadi norak sekali ya kan. Terutama ini juga ya, ini juga udah saya buat 3 versi yang bisa yang big, medium, dan small. Saya udah buat 3 versi.
Ini kayaknya ada sedikit error. Ini big kok jadi malah besar ya. Medium, small. Ini halnya dia big. Nah, kalau dia kayak gini, kalian bisa perbaiki ya. Di sini ada big. Ini dia salah salah klik link. Ini karena bisa terjadi karena saya kan terlalu banyak yang saya udah edit ya. Karena ada yang lupa, ada yang silap gitu. Nah, ini disebut bugs ya, ada kesalahan manusia. Jadi ini contohnya medium, small. Dia udah buat 3 versi. Ini juga udah ada. Itu udah saya buat. Terus kalau section harusnya nggak apa-apa ya. Saya udah buat nggak ya? Oh, ada juga ya. Saya udah buat versi medium, big. Sectionnya saya udah buat 3 versi juga. Ya, terutama grade juga ya. Ini grade juga. Kalau nggak dibuat 3 versi, dia karena bisa bolanya besar sekali gitu. Sebelumnya bolanya sebesar ini. Bolanya sebesar ini. Jadi sekarang udah saya buat 3 versi, dia bisa membesar dan mengecil. Demikian juga nanti kalau orang yang struktur ya, ini kan ada struktur, BQ struktur, kolom. Ini kalau kita klik, ya semua kolom-kolom yang ingin kalian gambar itu udah keluar semua gitu. BQ framing, ya kalau ada gambar framing yang kebetulan proyek ini nggak ada framingnya berarti, ya soalnya dia ada framingnya. Nah, dan seterusnya. Yang landscape juga ya, cuma belum saya susun ke dalam ya. Ini mungkin template selanjutnya saya akan lebih fokus ke landscape deh, gitu. Biar kan landscape itu juga perlu ya BIM ini. Mungkin itu aja, Den, yang ingin saya sampaikan untuk apa yang sudah saya tambah di template. Semoga bisa memberikan manfaat kepada para pengguna template saya, sehingga template ini nanti akan mempermudah kalian dalam hal pembuatan gambar kerja, penyusunan DED, dan sebagainya. Baik Pak Tony atas penjelasannya, saya ucapkan terima kasih. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab ya Pak ya, karena pasti banyak nih peserta kita dari kami Space, alumni, bakal calon LPK juga pasti ada nih beberapa hal yang ditanyakan. Nah, untuk para peserta bisa menanyakan langsung, open kamera dan open mic-nya langsung ditanyakan ke Pak Tony. Kalau dari peserta kami Space, ya nanti untuk yang terlambat, link recordingnya akan kita kirimkan ke grup webinar ya Bu ya. Dari mentor Septi, kira-kira ada yang mau ditanyakan Mbak Septi? Halo, para mentor LPK Mat, ini kan ada update template dari versi 5 ke 6. Jadi barangkali ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan langsung ke Pak Tony-nya. Atau bisa bertanya di kolom chat ya untuk pesertanya. Sambil nunggu, mungkin saya akan kasih tahu bagaimana membuat potongan ya. Nah, kemarin kan saya Halo ada Pak, menjelaskan mic-nya belum di aktif Pak. sambil menunggu, saya mungkin akan jelaskan sedikit cara membuat potongan. Dengarnya suara saya, Jen? Pak, sudah Pak.
Ya, saya akan jelaskan sedikit tentang cara membuat potongan ya. Mungkin kemarin kan ada mengikuti webinar versi sebelumnya ya mengenai template versi 5 ya. Di situ saya ada update mengenai potongan, mungkin saya review sedikit ya. Misalnya kita ingin memotong bagian tertentu yang udah kita desain, kita tinggal view bagian sini ya, view section, kita tinggal potong. Nah, kira seperti itu. Jadi saya juga udah menyediakan beberapa potongan yang kalian udah tinggal pindah. Misalnya potongannya kan posisinya belum pas nih. Nah, kalian geser gitu. Pindahkan ke posisi yang pas dengan desain kalian. Misalnya potongannya harusnya di sini posisi yang benar ya. Nah, terus yang potongan yang ini kalian pindahkan ke sini. Agak sedikit ke sini misalnya. Tinggal geser. Jadi otomatis begitu udah kalian pindah, kita bisa lihat di mind map ya. Di bagian A, mind map. Otomatis potongan itu akan pas dengan posisi yang udah kita mau. Kita bisa lihat di sini ya, potongan yang tadi yang satu, ini potongan yang kedua, ya, ini potongan ketiga yang posnya belum pas ya. Nah, ya kita lihat potongan satu dulu. Ini bagi yang nggak perlu, misalnya ada levelnya kan nggak sesuai dengan kebutuhan. Ini kan untuk gedung 10 lantai ya. Kalian bisa hapus. Kalau kalian hapus, jadi karena saya sering bilang ya, menghapus itu lebih cepat daripada membuat. Jadi tinggal hapus saja. Seluruh level yang udah udah tersedia itu akan terhapus otomatis. Kayak gitu. Ini juga dirasa nggak perlu, hapus saja. Nah, grid-nya kalian bisa rapikan. Begitu udah kalian potong, ya di bagian sebelah sini detail dia akan otomatis keluar seperti ini, ya. Nah, di sinilah kalian udah bisa merapikan. Saya dirapikan seperti ini. Ini saya udah buatkan untuk kalian. Ini bisa di copy paste. Jadi dari saya grup ya. Kalau kalian ingin mengkopinya bisa lebih cepat gitu. Saya kalau nggak di copy, kalian bisa ungroup ya. Di ungroup, misalnya di ungroup di sini ungroup, nah, kalian bisa pindahkan kebutuhan kalian itu yang mana-mana aja. Misalnya di sini kalian butuh, kalian pindahkan ke sini. Nah, misalnya ini kan terbalik nih, kan hubungan, ini ada usuk, gording, kuda-kuda dan sebagainya. Ini tinggal di mirror aja ya, tinggal klik ini mirror, ini tinggal dibuang aja. Nah, tinggal ini diposisikan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kita seperti ini, posisikan dengan yang benar ya. Nah, di sini saya ada buat kayak contohnya pasang batu bata transram, plane, rolla, e-beam, pile cap, pedestal, sumuran, dan sebagainya. Ini istilah-istilah yang sering kita pakai ya di sebuah proyek rumah proyek Indonesia ya. Ya tinggal kalian pakai aja. Misalnya kalian butuh yang ini, kalian tinggal pindahkan ya. Pindahkan misalnya di sini. Ini kan perlu ditambah tarikan talinya ya. Nah, kalian tinggal klik ini, dia ada tambahan sebelah kiri ya. Kalau ini kan sebelah kanan, klik yang sebelah kiri, ya. Ini otomatis dia akan menambah. Ini harus salah satu ya, nggak bisa semuanya. Klik ini, klik ini, klik ini, klik ini, klik ini, dan sebagainya. Ini tinggal diposisikan. Misalnya ini mau kenanya di sini, misalnya. Ini tinggal digeser. Misalnya ini kenanya di sini, misalnya. Ini hanya contoh ya, ini nggak benar ya. Cuman hanya contoh biar kalian ngerti cara makainya gitu, template saya. Jadi nggak habis-habis waktu nyusun gambar kerja gitu. Ini tinggal sesuaikan. Nah, kita seperti itu, slot misalnya posnya di sini misalnya. Nah, terus untuk level-level, di sini udah saya buat ya anotasi. Kalian bisa pakai, misalnya double klik dulu masuk ke dalam. Ini ada namanya spot elevasi. Ya, ini dimatikan dulu. Yang ada leader, ya, dimatikan dulu supaya kita langsung kena ke objeknya. Lihat nih.
Kalau kita ada leadernya, kita akan terjadi seperti ini. Dia ada talinya gitu kan, kita nggak mau ada tali. Ini matikan leadernya, tinggal diklik ini, cuma double klik 2 kali. Klik, klik. 2 kali klik ya. Nah, dia akan otomatis. Dia mendeteksi dari lantai berapa? Lantai 1 kah? Lantai 2? Lantai 2? Lantai 1, 2, line surface. Kalau saya pribadi suka pakai line surface. Ya. Jadi dari line surface ke sini berapa? Kenapa yang perbedaannya kan? Nah, line surface. Nah, ini berapa? Tinggal double klik aja. Ini line surface-nya 00 di sini dia rupanya. Ya. Double klik, bisa ini double klik. Ya, semua yang ada bisa dijadikan, dikeluarkan ketinggian-ketinggiannya. Double klik. Kalau yang berada di miring-miring apa di plafon itu kan dia harusnya ke bawah ya talinya. Itu klik aja. Kemudian kalian pindahkan, klik sekali dulu, baru pindahkan ke bawah kursornya klik. Nah, bosan ininya escape, kalian pisahkan ke bawah. Nah, kayak gitu. Itu cara membuat yang ke bawah ya. Elevasi, ini banyak lagi yang bisa dikeluarkan semua. Double klik. Kita nggak usah nebak-nebak, ini tingginya berapa gitu. Nggak usah lagi. Kita bisa langsung klik-klik aja di sini. Dia otomatis akan mendeteksi semua ketinggian. Ini ada ceiling, ya, teori sama, klik sekali, geser ke bawah, mouse-nya, klik sekali lagi. Habis itu ini tinggal dipindahkan ke bawah. Nah, kita seperti itu. Dan ini ukurannya udah saya buat ya, beberapa versi, ada yang versi medium, ada versi big, ada versi small. Tergantung skala. Kalau gambarnya skalanya gede, ya kalian harus buat skalanya lebih besar atau lebih kecil gitu. Ini sesuaikan aja skalanya. Mm. Jadi kalau pintu-pintu, saya udah buatkan ya untuk kalian. Pintu tinggal kalian ubah aja. Misalnya pintu ini mau diubah sesuai dengan kebutuhan, klik-klik pintunya, di sini ada pintunya. Jadi pintu yang kalian pakai waktu diklik di project. Kalian bisa klik ini, maka pintunya akan berubah. Nah, dia akan otomatis berubah. Kalian bisa tarik ukuran balik gitu. Itu aja, Dan, yang mau saya tambahkan untuk potongannya, biar lebih cepat orang membuatnya. Untuk peserta, kita masih punya waktu lebih kurang 30 menit. Eh, yang ingin bertanya langsung, baik mengenai template ataupun kelas, bisa silahkan langsung ditanyakan di sesi ini. Mas saya Indra. Iya. Ya, silakan Pak Indra. Bertanya ya. Ini tadi saya terlambat ikutan nih. Seperempat jam, setengah jam. Jadi ada rekamannya nggak? Iya. Bertanya itu nanti kita dapat template-nya ya? Dapat template-nya ya? Ya, biar saya jawab ya Pak ya. Ya. Jadi spesial promo untuk webinar ini, jika Bapak ikut kelas BIM, maka akan ada cashback senilai Rp1.000.000 Pak. Nah, iya. Jika pembelian template, kita berikan diskon 50% dari harga reguler Rp2.000.000. Iya. Yang di grup itu ya? Iya. Ketika sudah punya template, jika ingin update, maka akan dikenakan Rp4.000. Iya. Ya, tanya itu aja. Makasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, kira-kira dari Pak Indra biasa pakai Revit biasanya, Pak? Cuma nyoba aja sih. Oh, nyoba. Sebelumnya pakai software apa? Ya, Revit, CAD, SketchUp biasanya. Oh, semua software SketchUp juga ya. Coba. Iya. Ya. Mungkin bagi yang kayak Pak Indra ya, ingin coba-coba, silakan dicoba ya. Karena template saya itu memang udah sangat lengkap ya. Jadi bagi kalian yang nggak ada waktu untuk belajar di LPK, kan LPK itu ada jadwalnya 15 hari ya. Mungkin akan makan waktu ya. Tapi kalau kalian ingin coba-coba, silakan pelajarin. Jadi apa bedanya? Kalau di LPK kita kan ngajarin secara detail, ya, LW 100 sampai 300. Jadi otomatis ilmu-ilmunya itu komplit, nggak sepenggal-sepenggal. Kalau kita belajar sendiri, sebenarnya di YouTube banyak sih tutorial yang bisa kalian download ya, atau kalian lihat di YouTube ya. Semua tutorial itu paling lengkap di Revit itu ada semua di YouTube. Cuman kadang-kadang sepenggal-sepenggal, jadi kalian akan bingung sendiri nanti. Tapi dengan bantuan template saya itu cukup membantu ya. Kalian akan nggak seperti waktu pertama saya diajarin orang tentang Revit ya. Saya sampai bingung sendiri. Kita harus mulai dari mana ya? Kok nggak ada ini, nggak ada itu ya? Kok nggak sesuai dengan di YouTube ada simbol potongan seperti ini. Di tempat saya kok nggak ada ya, nyarinya di mana ya, gitu. Itu yang sering terjadi, yang membuat orang itu kesulitan waktu belajar di YouTube. Tanya lagi nih. Pak Indra, silakan Pak Indra. Ini tanyaan dasar nih.
LOD 100 sama LOD 400 itu lebih detail mana ya? Baik. Saya jawab dulu, Den. Ya, Pak, silakan Pak Tani. Memang itu pertanyaan dasar sih, karena webinar kali ini lebih kepada orang-orang yang udah pernah belajar Revit ataupun udah mengenal ya. LOD itu semacam singkatan yang biasa dipakai di secara internasional ya. Dia kayak bahasa baku untuk menjelaskan tentang BIM gitu. Jadi kalau kita bicara LOD pasti bicara tentang kedetailan gambar. Kalau di bahasa Indonesia kan LOD itu kedalaman informasi. Saya baca di Undang-Undang Arsitek juga tertulis jelas ya, di situ tertulis jelas gambar arsitek itu harus mencapai kedalaman informasi gitu. Kedalaman informasi sampai level keberapa. Jadi kedalaman informasi itu ada kalau di bahasa BIM itu ada sekitar 5 ya. LOD 100, 200, 300, 350, 400 sampai 500, berarti ada 6 level kedalaman. Saya mungkin sekilas flashback aja ya, mungkin sebagian udah tahu, tapi karena ada yang menanyakan, kalian menunggu pertanyaan yang lain, saya mungkin jelaskan kembali tentang LOD secara garis besar yang nggak lama. Mungkin saya kasih lihat dulu mengenai LOD yang mungkin di sini di dalam template juga sudah ada ya, jadi kalian nggak bisa lihatnya di bagian sini 0 ya. Ini untuk penjelasan mengenai LOD bagian sini, kalian bisa lihat di webinar saya sebelumnya di YouTube ya. Di situ dijelaskan bagaimana kita sebagai prinsipal itu bisa nyusun ini dengan sangat lengkap. Jadi di sebuah project biasa mencakup LOD 100 sampai 500 ya. Biasa kalau sebagai kita konsultan perencana, kita hanya mencapai LOD 350. 400 sama 500 itu dikerjakan oleh tim pelaksana. Jadi kalau LOD 100 itu menjelaskan tentang konsep ya, tentang presentation board ya. Biasanya kalau proyek komersial investor butuh gitu untuk memprediksi awal lah bahwasanya proyek ini bakal untung nggak, terus luasannya butuh berapa, terus dari pemerintah ingin tahu kalian membangunnya sesuai nggak dengan GSB. Nah, jadi di situ dituangkan gambar-gambar kita itu di LOD 100, tapi hanya berupa kotak-kotak gitu, kotak-kotak ubahan massa gitu, jadi nggak detail-detail banget gitu. Jadi di LOD 200 biasa di sini 100 udah di-approve, udah disetujui, investor udah nggak ada masalah lagi soal budget, mereka akan masuk ke 200. Di 200 ini gambarnya udah mulai detail lah, didetailkan ya. Terus kalau dulu sebelum ada SIM-BG, website SIM-BG untuk pengurusan perizinan ya, IMB kan udah ganti nama yang menjadi PBG ya. Jadi dulunya kita membutuhkan gambar 200 udah bisa ngurus IMB. Jadi mereka hanya butuh gambar denah tanpa potongan ya. Sekarang gara-gara peraturan Omnibus Law yang Undang-Undang Arsitek udah ada keluar, segala macam gambar itu sangat detail. Jadi mereka membutuhkan gambar sampai LOD 350, barusan izin itu bisa dikeluarkan. Jadi otomatis gambar kita harus sangat lengkap. Kalau di LOD 300 itu adalah disebut dokumen tender. Di sini apa beda 200 sama 300? Di sini udah ada spek. Kalau ini belum ada spek. Spek itu seperti apa? Kalau kalian udah mau pakai template saya tentu udah tahu ya. Di semua bagian seperti kita buka bagian mungkin wall ya. Tadi kan saya ada jelaskan tentang kode-kode ya. Misalnya kita mau keluarkan ini wall-nya, saya keluarkan kode annotate di bagian aset. Annotate ya, saya keluarkan kode ini misalnya. Nah, ini kan wall ya. Ini saya kasih nama BD ya. BD02 misalnya. BD02 ini adalah ini gitu. Ini BD, saya tulis ini mungkin BD02. Ini saya ganti jadi BD02. Ini adalah ukiran batu, finishing cat putih, waterproof paint, gitu-gitulah. Nah, ini kodenya. Dan ini kalau bisa tulis, kalau di swasta langsung tulis saja kode mereknya, merek barang. Itu langsung tulis saja gitu. Jadi otomatis si kontraktor akan menghitung sesuai dengan yang kita tulis gitu loh. Ya BD02 itu barangnya ini, speknya ini gitu. Kita boleh lampirkan foto segala macam. Nah, ini disebut spek ya. Jadi kalau kita berada di level LOD 300, beda dengan 200 adalah kita harus ada kode-kode di gambar itu, spek-speknya. Jadi nggak bisa di-downgrade lagi atau diubah.
spesifikasi gara-gara satu pihak merasa rugi, salah hitung gitu. Karena waktu kita mengirimkan dokumen tender, gambar itu harus sudah terspek dan otomatis si kontraktor nggak boleh lagi menurunkan kualitas pengerjaan gitu. Nah, jadi nggak ada lagi nanti ke depan akan saling menyalahkan lah gitu. Gambar yang udah tertulis speknya gini kok dikerjakan beda gitu. Nah, itu yang dihindarkan. Makanya LD300 itu wajib kita lampirkan, harus kita capai lah gitu maksudnya. Terus yang 350, kenapa ada 50 di tengah-tengah? Yang lain semuanya 002, nolnya 2 biji, satu ada 5-nya. Karena di sini, ini menggabungkan nih, antara 300 sampai 400, itu ada masa transisi, semua gambar itu digabung. Jadi kita harus membentuk sebuah tim bersama, di dalamnya itu ada tim struktur, MLP, landscape, interior, ya, tim hitung RAB, ya, dan tim-tim yang lain lah gitu. Gambar itu semua disuperimpose. Nah, disuperimpose, digabung, dengan bantuan BIM, otomatis semua gambar itu akan lebih mudah disuperimpose. Kalau pakai software kan agak susah ya, saling menunggu, ya, kita bisa bekerja secara paralel. Paralel itu berarti sama-sama kerjakan dulu. Si arsitek ngerjakan, interior ngerjakan, nanti ketemu di 350. Nah, waktu ketemu inilah gambar itu yang keluar itu bisa sampai 500 halaman, bisa sampai, pokoknya sampai jilidnya sampai tebal banget kayak kamus gitu. Jadi begitu selesai, kita serahkan gambar ini kepada si owner, serah terima ke owner. Ini gambarnya udah selesai. Biasanya di tahap itu kita udah pelunasan gitu gambarnya. Nah, di situ si kontraktor akan masuk ke tahap LD 400. Misalnya kontraktor udah menang tender, si kontraktor A, mereka akan mengerjakan bagian 400-nya. Di situ namanya soft drawing. Jadi kan waktu kita membuat gambar itu kan nggak mungkin kita sampai menggambar sedetail-detailnya kan, cara memasangnya, cara macam, misalnya aluminium. Di dalam aluminium itu kan kita maunya ukuran aluminiumnya itu hanya 5x10, karena kita mau tipis gitu loh. Tapi di dalam detailnya itu cara masangnya, cara pembagian detailnya kan nggak mungkin kita ngerjakan lagi. Karena kita bukan pemilik pabrik, ya. Harusnya dikerjakan oleh pemilik brand. Jadi pemilik brand itu harus ada in-house arsitek yang menguasai BIM juga ya kalau bisa. Dia juga akan meneruskan gambar kita dan dia akan menambah di detail cara memasang di lapangan supaya di lapangan itu tidak terjadi kesalahan cara pasang dan tidak terjadi kecelakaan waktu pemasangan ataupun setelah dipasang terjadi kesalahan jatuh atau apa kan itu juga siapa yang disalahkan itu. Nah itu namanya LOD 400. Jadi itu disebut soft drawing, gambar yang sesuai yang dikeluarkan oleh pemilik toko. Ya, ini bukan soft copy ya, soft drawing, gambar tulisannya SHOP gitu. Jadi ini tugas antara kontraktor ya berserta dengan pemenang tender supplier. Jadi begitu udah sampai level 500 yang tadi ditanyakan, itu 500 itu adalah gambar yang udah sangat detail dan sesuai dengan apa yang udah dibangun. Jadi gambar ini akan diserahkan kepada owner untuk perawatan gedung. Gedung itu kan biasanya ada masa-masa tertentu akan perlu dirawat ya, bahkan seterusnya akan dirawat. Jadi gambar itu dari mana ngambilnya? Ya, gambar yang dikerjakan dari ED 100 sampai 400 itu sampai sesuai dengan apa yang dibangun, ya itulah dipegang sama mereka. Jadi selama itu disebut after sale ya, setelah diserah terima ke owner itu ada pegangan mereka. Biasanya gambar itu kan seringkali dalam bentuk hard copy ya, dalam bentuk print out, yang gambar biasanya kontraktor nggak ngerjakan 500 gitu. Biasanya mereka hanya ngambil dari arsitek diserahkan ke kontraktor, ke owner. Karena itu tugas kontraktor, bukan tugas kita karena yang mengerjakan kan mereka. Yang mereka harus mengulas satu gambar sesuai dengan apa yang udah mereka kerjakan. Misalnya mereka ada merubah, ada melakukan downgrade karena budget nggak masuk atau apa, itu harus mereka keluarkan gambarnya untuk disetujui oleh arsitek dan disimpan oleh si owner nantinya. Jadi kalau terjadi apa-apa sama gedung, ada yang sebagai acuan gitu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Apakah karena mereka mendowngrade atau apa? Itu harus ada pertanggungjawabannya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi itu disebut as-built drawing, gambar yang sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan di lapangan. Jadi ini tugas job desk-nya para tim pelaksana. Nah, di sini mungkin bisa sekilas menjawab ya pertanyaan dari Pak Indra tadi, apa perbedaan 100, 200, 300, 350, 400, sampai 500. Kalau di RTK kita ngajarkan, yang tadi saya bilang ya, kita nggak ngajarkan sepenggal-sepenggal. Kita ngajarkan dari 100 sampai 300. Biasanya di sini murid-murid kita udah pada oyong nih, 300. Ya, begitu 350 sudah menghilang semua. Karena levelnya sangat detail gitu. Sangat detailnya bagi yang belum pernah membuat sedetail itu, mereka akan sedikit kesulitan. Tapi mau nggak mau kita harus naik kelas gitu. Semua arsitek Indonesia harus menguasai ilmu sampai L300 sampai 350 kalau sanggup ya. Kalau nggak sanggup saya 300 udah keren banget gitu. Jadi gambar itu standar itu. Kita ambil contoh ya, saya pengalaman saya.
saya tadi ada kasih lihat ya mengenai sebuah detail sebuah project saya misalnya kan introduction pengenalan template. Nih, ini kan berupa potongan ya yang kita waktu kuliah itu sering sekali bolos ya, nggak ngerjakan atau apa karena malas ya, tutup pakai pohon gitu kan, supaya nggak ngerjakan bagian-bagian detail-detail tertentu. Tapi setelah di lapangan ini penting banget loh, karena ini menyebabkan kebocoran. Nah, ambil contoh ya, case. Ini kalau kita nggak buat tanggulan beton, ini tanggulan beton sama ini beda loh. Ini batu bata, ini dicor. Ya, kalau kita nggak buat tanggulan beton seperti ini menyatu ya, otomatis air hujan akan merembes dan akan masuk dan bocor. Rumah itu sering sekali bocor ya. Nah, karena faktor dari kita tidak membuat tanggulan beton. Jadi di template yang versi ini kita udah bisa menyatukan antara bagi yang udah pengguna Revit pasti udah ngerti apa yang saya maksud. Simbol beam ya sama lantai. Dulu kan ada satu garis nih. Karena kita Revit dia mendeteksi satu material. Kalau ini beton, ini juga beton, otomatis dia akan menyatu. Nah, kita seperti itu. Jadi cara mengerjakannya itu harus pakai potongan ya. Ini sekilas balik dulu biar karena saya sering lupa jelasin gitu. Ini. Misalnya ada plat lantai. Nah, ini misalnya 12 cm misalnya roll konkrit. Konkrit 15 cm ya. Ini juga misalnya saya ganti menjadi konkrit 12 cm. Ini kondisi apa ya? Roof. Saya mau cari floor gitu. Bentar ya. Saya cari floor. Saya turun ke bawah misalnya. Nah, ini floor ya. Ini saya ganti jadi 12 cm. Ini konkrit ya, semen. Nah, ini saya ganti jadi konkrit 2 cm. Ini konkrit 15 saya bilang. Nah, ini kan terjadi gini garis ya. Nah, ini namanya apa misalnya overlap ya. Nah, jadi ini digabung gitu. Cara menggabungnya ini ada join ya. Join ini, klik nih. Nah, di atas menyatu. Nah, kira seperti itu. Itu satu kelebihan template yang terbaru, kita udah bisa menggabung ini. Jadi gambar kita akan lebih rapi gitu. Jadi kalau kita kembali ke topik utama ya. Kalau kita nggak membuat sedetail ini ya, sering sekali di downgrade gitu loh. Ini contohnya lah ya. Ini tanah uruk dipadatkan. Kita tulis kayak gini. Dengan kita tidak ada tulis tanah uruk, hanya tulis tanah uruk doang gitu. Ini beda metode kerjanya, biaya kontraktor juga beda gitu. Bahkan ada yang kemarin ada sharing dari kontraktor ya, harusnya jangan tanah uruk. Kalau tanah yang banyak rayap ya, mereka harus pakai sertu dia bilang. Ya pasir campur batu itu kan. Kenapa itu lebih baik gitu? Karena rayap tidak membentuk lorong jalan gitu. Jadi kalau kita pakai sertu, dia rayap lewat, batunya untuk balik gitu. Dia rayap itu nggak bisa buat rumah gitu. Dia nggak bisa lewat. Udah gitu kalau kita pasang anti rayap gitu, dia cairannya itu akan menyemprot lebih nggak tersumbat gitu semprotannya. Terus bagaimana ngecornya bisa ya kalau di bawahnya sertu ya, nggak padat itu ya. Pakai plastik katanya lapisannya. Kita tulis itu plastik ya. Di sini pakai sertu saya gitu. Karena dia akan lebih murah karena daripada kamu pakai timbunan atau pakai pakai uruk gitu katanya gitu. Karena kalau otomatis kalau pakai sertu ini lantai kerja ini nggak perlu sampai 2 cm, nggak perlu pakai warna mesh yang tebal gitu gitulah gitu. Jadi otomatis akan lebih hemat gitu dan lebih bagus kualitas kerja. Dan rumah itu akan bebas rayap, dan rumah itu nggak akan turun lantainya katanya gitu. Nah, kira-kira seperti itu logikanya gitu. Jadi kalau kita nggak tulis itu metode kerja akan beda. Ya, contohnya pernah sekali proyek saya ya, mereka nggak karena gambar saya kurang lengkap ya, jadi dia nggak membuatnya gitu. Jadi ada lantai yang di mana mereka nggak cor, langsung susun bata. Alhasil hujan ambruk gitu. Jadi mereka jadi 2 kali kerja, mereka harus bongkar lagi buat balik gitu. Mereka harus buat lantai kerja. Jadi ada kalanya itu kadang-kadang ada segi bukan cuma downgrade ya, dihilangkan satu lapisan itu loh. Satu lapisan yang harus dikerjakan oleh kontraktor itu hilang gitu di lapangan gara-gara kita sebagai perencana tidak membuat detail yang sangat detail ataupun bahkan mungkin bukan kita nggak mau buat detail tapi karena kita nggak ngerti cara kerja di lapangan itu nggak
diajarin waktu kita kerja, nggak diajarin waktu kuliah. Alhasil gambar kita itu nggak standar, kata para dosen gitu, nggak standar. Jadi alhasil gambar itu di lapangan bisa diotak-atik oleh kontraktor. Itu cukup berbahaya ya, karena bisa hal-hal yang membuat rumah itu jadi bocor, rumah itu lantainya ambruk segala macam, itu karena faktor itu gitu. Contohnya kayak gini, ini ada ring balok ya. Kalau kita nggak tulis gini, bisa aja langsung batu bata semua. Gitu. Berarti ada jendela ya, jendela kayak ini harus ada ring baloknya supaya dia nahan. Kalau kita nggak bagus gini, langsung batu bata, kemungkinan ini akan turun kacanya, ini kan berat nih, besar, ya akan ambruk kan di suatu hari gitu. Nah itu sangat berbahaya gitu. Nah kira logikanya seperti itulah yang saya mau jelaskan mengenai betapa pentingnya buatlah gambar yang sedetail mungkin sampai level LOD 300, jangan cuma 200. Jangan cuma hanya bisa modeling keren-keren, di render bagus-bagus, kerjaan selesai. Kasihan ownernya, karena owner udah bayar kita mahal, harusnya bisa dapat standar yang bagus, dapat kualitas kerjaan si kontrak juga bagus ya, nggak saling menyalahkan ke depannya. Tapi hasil karena kita nggak membuatnya, nggak dikerjakan sama si kontraktor, dia bilang gambarnya nggak buat gitu. Nah, saya buat standar sesuai dengan pengalaman saya katanya kan. Nah, contohnya tanggal beton ini apa yang sering itu? Kita nggak buat ya, kebanyakan ya. Ini sering kali loh, nanti ini batu bata langsung, ini bocor nanti nih, bocor. Air itu akan masuk ke bawah itu. Karena batu bata itu nggak, dia ada pori-pori. Kalau tanggulan beton kan dia dicor ya, menyatu ya. Jadi karena ngecornya bukan terpisah, menyatu atau di mal ya, otomatis air itu nggak akan terjadi bocor gitu. Tapi kalau kita kerjakan terpisah, ini ada dicor, ini ada satu garis di sini, berarti pengerjaan terpisah ya. Ada satu garis, pengerjaan pisah. Kalau nggak ada satu garis, berarti ini kerjakan bersamaan. Waktu kita buat backcasting, pemalan itu menyatu semua. Nggak boleh ada pisah-pisah. Nah, kira seperti itu. Nah, kayak gini kan dia pisah nih berarti. Ini kan dibuat dulu lantainya, baru kan pisah buat pelannya. Karena ini kayak bentengan, kayak area cuci di atas misalnya gitu loh. Nah, kayak gitu. Nah, ini contohnya nggak ada tanggulan seperti ini. Nah, itu mungkin bisa menjawab ya mengenai cara berpikir BIM ya. Bagaimana kita bisa membuat gambar sedetail ini dengan bantuan template saya ya. Kalau template yang lama belum. Hanya versi 6 yang bisa sampai sedetail ini. Seperti itu. Silakan, Dan. Ada lagi pertanyaan lain? Ya, mencerahkan ya Pak ya jawabannya Pak ya. Terima kasih Pak Tony. Nah, untuk peserta yang lain masih bisa diberikan kesempatan waktunya untuk bertanya langsung ke mentor kita. Ada pertanyaan tuh bahasa tuh. Untuk alumni template-nya berbayar atau free? Kalau chat tadi Pak udah kita balas Pak. Ya, dari para mentor LPK Mat, kalau ada yang ingin ditanyakan dipersilakan. Mentor, calon peserta dari Ikatan Alumni juga dipersilakan jika ingin bertanya langsung dengan Pak Tony. Nah, jadi ada suatu hal yang baru ya Pak Tony ya untuk di LPK. Jadi sekarang setiap akhir sesinya LPK akan bermain dengan PR dan AR ya Pak ya. Oh ya, karena kita udah punya alatnya. Iya, kita udah punya alatnya. Jadi setiap di akhir sesi LPK Mat akan bermain dengan PR dan AR. Jadi mungkin nanti PR dan AR juga masuk ke dalam silabus ya Pak ya. Ya. Bisa ya. Jadi sehingga menarik untuk peminat peserta yang ingin belajar bersama LPK Mat Pak. Ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya ya ditunggu yuk. Mari untuk peserta yang lagi online. Ya mungkin dari calon peserta atau dari para mitra jika ingin bertanya silakan dibuka mic-nya, jangan malu-malu. Ya. Depan kita harus membuat webinar ya untuk para mitra ya, mitra supplier ya. Kayak kemarin kan ada beberapa brand yang nyari kita ya. Karena penting banget ya, kalau kita udah pakai BIM, para supplier ini belum nge-BIM, family-nya belum diproduksi sama mereka gitu. Kita juga akan repot ya. Kita akan membuat the next webinar untuk para supplier. Jadi mereka itu kalau bisa kita arahkan untuk buat family Revit-nya. Jadi kita para arsitek tinggal men-spec-nya lebih mudah. Sambil menunggu pertanyaan Pak ya, ini mungkin pada penasaran nih gimana sih di LPK untuk bermain PR dan AR-nya. Saya putarkan dulu ya video untuk PR dan AR-nya barangkali
dari video ini bisa menarik pertanyaan dari peserta-peserta kita kali ini, Pak. Ya, baik. Untuk pertanyaannya mungkin di sesi ini kita sudah bisa akhiri belum ya Pak ya? Ya, boleh. Ya, baiklah Pak Tony. Terima kasih untuk penjelasannya. Semoga bisa bermanfaat untuk para alumni, untuk para mitra dan para arsitek-arsitek kita beserta mentor yang bisa menggunakan. Nah, kita butuh masukan dari beberapa praktisi sehingga bisa ikut membangun dalam template sharing ini dalam bentuk family atau kita mempersatukan bagaimana dunia konstruksi kita ini terimplementasi dengan BIM langsung ya. Ya, baik Pak Tony, terima kasih pencerahannya hari ini. Semoga bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua yang hadir di acara kali ini. Nah, baiklah, demikian acara webinar ini. Jika ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan ke dalam grup WhatsApp yang sudah ada di masing-masing peserta. Saya Denny Noprianto pamit undur diri. Sebelum saya mengakhiri sesi acara ini, berikut video-video penjelasan yang akan kami putarkan, penjelasan dari LPKM. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted. I feel like you can't feel the way I feel. I'll be fucked up if you can't be right here. Oh, 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 oh. I'll be fucked up if you can't be right here. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't.
Oh ya, saya mau berbagi pengalaman ya. Apa sih bedanya proyek saya yang pakai BIM sama yang nggak pakai BIM? Mungkin Tina boleh sharing, Tin. Oke, kalau yang saya rasakan sih di sini sebelum memulai proyek, sebelum pelaksanaan begitu kita udah bisa simulasi nih. Kira-kira wah ternyata ini bentrok ke balok. Kadang balok yang kecil aja juga jadi pengaruh. Ducting kita jadi nggak bisa lewat gitu kan, jadi masalah. Nah jadi bisa segera diatasi dari segi desain plafon, bisa di drop, karena kalau untuk drop plafon itu sendiri saya tahu betul itu furniture juga berpengaruh ketinggiannya, jadi juga dari tim arsiteknya bisa langsung segera update perencanaannya begitu. Jadi ke depan udah nggak gontok-gontokan lagi pas pelaksanaannya begitu. Nah, kalau dari saya mungkin bahasanya seperti ini ya. Kalau dulu kami selalu jadi kambing hitam yang disalah-salahin orang di proyek. Kenapa? Karena kalau saya kontraktor listrik, saya hanya fokus di kerjaan saya listrik doang ya. Tanam-tanam, lampu pasang ke panel, jalurnya udah oke, selesai. Nah kalau tadi yang saya sudah jelaskan, AC, apalagi AC sentral, kita terhubung ke semua lini ya. Dari mulai kontraktor sipil, plumbing, MEP, listrik, lampu, bahkan sekarang smart home. Kita juga ikut andil di dalam smart home ya. Sekarang kan sudah
green building, kita ngomongin green building, bagaimana hemat listrik, kemudian smart home, ya. Kita semua terhubung, semua lini, termasuk dengan interior design, ya. Jadi kalau misalnya dulu kita nggak pakai BIM, proyek kami yang nggak pakai BIM dengan yang pakai BIM itu sangat jauh berbeda ya. Artinya kalau hasilnya mungkin pada akhirnya semuanya sama ya, tapi di dalam prosesnya itu less effort untuk gontok-gontokan di lapangan itu jadi lebih minim gitu Pak Tony. Mungkin nanti teman-teman interior design di sini yang udah belajar BIM juga akan bicara hal yang sama dengan saya ketika sudah menerapkan ini di lapangan. Tidak ada project yang kita katakan 100% perfect, tapi biasanya kalau prosesnya kita mulai dengan baik, kita misalnya hasilnya yang kita dapat itu baik gitu Pak Tony. Terima kasih Ya, luar biasa sekali ilmunya.